Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai komunikasi antar bank dan mekanisme L atau C, yaitu sebagai berikut. Pengertian bank. Next. Pengertian bank merupakan lembaga keuangan yang dalam kegiatan usahanya berperan sebagai lembaga perantara antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Secara umum, bank memegang fungsi sebagai perantara keuangan atau financial intermediary. Dalam masyarakat, fungsi tambahan bagi lembaga keuangan ini yaitu memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bidang jasa perbankan meliputi berbagai kegiatan dalam rangka penyelenggaraan transaksi-transaksi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan dunia usaha. Selanjutnya akan dibacakan oleh Neza. Fungsi lembaga perbankan sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana membawa konsekuensi pada timbulnya interaksi antara bank sebagai pelaku usaha dengan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan. Dalam rangka meningkatkan efisiensi kegiatan operasional dan mutu pelayanan bank kepada nasabahnya, bank dituntut untuk mengembangkan strategi bisnis bank dengan lebih banyak memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan daya saing bank. Penerapan teknologi informasi telah membawa perusahaan dalam kegiatan operasional, serta pengelolaan data bank sehingga dapat dilakukan secara lebih efisien dan efektif, serta memberikan informasi secara lebih akurat dan cepat. Next. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses dua arah untuk mencapai satu pengertian atau pemahaman, di mana para partisipan tidak hanya bertukar konferensi, interpretasi, informasi, berita, gagasan, dan perasaan, tetapi juga menciptakan dan berbagi makna. Secara umum, komunikasi adalah sarana penghubung orang atau tempat. Di dalam bisnis, komunikasi adalah sebuah fungsi kunci manajemen. Komunikasi tidak dapat beroperasi tanpa komunikasi antar tingkat manajemen, antar departemen, dan antar karyawan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nadira Azhara. Komunikasi antar bank. PT BCA menggunakan sosial media sebagai alat untuk meningkatkan brand loyalty dengan cara memperkenalkan identitas produk mereka melalui sosial media dikarenakan memiliki beberapa keunggulan, seperti waktu dan jarak yang tidak terbatas. PT BCA meningkatkan brand loyalty melalui sosial media dengan cara memberikan informasi mengenai promo, hal-hal yang menarik dan bersifat informasi yang terkait dengan produk untuk meningkatkan brand loyalty masyarakat. PT BCA menggunakan media sosial sebagai alat untuk berkomunikasi dengan masyarakat atau nasabah agar lebih mudah dijangkau sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan bagi nasabah dan masyarakat. PT BCA menggunakan feedback media sosial sebagai alat untuk mengetahui kebutuhan masyarakat dan nasabah saat ini, atau bisa dikatakan sebagai channel riset. Selanjutnya akan dibacakan oleh Doki. LOC atau Letter of Credit adalah metode pembayaran pada perdagangan internasional yang bertujuan agar eksportir mendapatkan langsung pembayaran dari importir tanpa menunggu konfirmasi dari negara pengimpor. Dengan kata lain, Letter of Credit adalah pembayaran yang diterima saat barang dan berkas terkait telah terkirim ke pengimpor atau pembeli. Fungsi Letter of Credit
Berikut beberapa fungsi LSI secara umum. Yang pertama, memperlancar proses pembayaran pada kegiatan perdagangan internasional atau ekspor barang. Yang kedua, bentuk jaminan dari bank ke pihak eksportir untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan awal. Yang ketiga, membantu importir untuk menentukan waktu pembayaran dengan lebih baik. Misalnya, apakah importir ingin membayar langsung semua atau ditangguhkan dulu dalam kurun waktu tertentu. Yang keempat, bentuk keamanan dalam bertransaksi secara internasional, terutama untuk pihak eksportir. Yang kelima, meminimalisir resiko perdagangan internasional karena pembayaran terjamin oleh bank. Selanjutnya akan dilanjutkan para pihak yang terlibat, yaitu application pemohon, issuing bank penerbit, beneficiary penerima, advising bank penerus, nominate bank yang ditunjuk, negotiating bank negosiasi, confirming bank pengkonfirmasi. Syarat dokumennya, bill of lading, daftar muatan, commercial invoice, faktur perdagangan, packing list, daftar packing, weight note, catatan berat barang, measurement list, daftar pengukuran, insurance certificate, sertifikat asuransi, consular invoice, faktur konsuler, brochure atau leaflet, brochure atau surat edaran, surveyor report atau laporan surveyor, manufacturer certificate, sertifikat publik, certificate of origin, surat keterangan asal, processing license, lisensi pemrosesan, instruction manual atau buku petunjuk, 13 jenis letter of credit. Saat ini ada 13 jenis letter credit yang sering digunakan. Yang pertama, revocable per C, itu bank penerbit bisa membatalkan atau mengubahnya secara sepihak dan sewaktu-waktu tanpa ada konfirmasi pada pihak importir. Yang kedua ada irrevocable L per C, itu siapapun tak bisa membatalkan secara sepihak selama periode kontrak masih valid. Bila ada yang membatalkan, maka akan terkena sanksi. Yang ketiga, irrevocable and reconfirmed LC, bank penerbit maupun bank penerus menjamin pembayaran secara penuh. Yang keempat itu ada clean L per C, itu pembayaran kredit ekspor impor di mana Anda tak perlu melengkapi syarat-syarat atau dokumen lainnya. Yang kelima ada documentary L per C, itu di sini tuh pembayaran kredit ekspor impor itu harus lengkap dengan syarat dokumen lain seperti yang sudah kami jelaskan di atas. Yang keenam itu ada back to back atau L per C. Importir bukan pembeli asli, melainkan perantara. Jadi importir itu akan mendistribusikan barang yang Anda pesan ke pembeli sebenarnya. Yang ketujuh itu dari revolving L per C, importir dan eksportir bisa menggunakan surat yang sama secara berulang untuk transaksi yang berbeda. Yang ke-8 itu ada unrestricted L per C, para pihak tak dibatasi saat melakukan negosiasi di bank manapun.
sehingga memudahkan. Yang ke-9 tuh ada SAIC L per C, pembayaran dan penerimaan dokumen langsung oleh bank, sehingga saat semua dokumen dicek dan valid, maka importir tuh harus segera membayar. Yang ke-10 tuh ada USENS L per C. Di sini tuh eksportir memberikan jangka waktu atau jatuh tempo pada importir untuk melakukan pembayaran kredit. Yang ke-11 tuh ada red clause L per C. Bank tuh menulis surat ini tuh memakai klausa khusus yang isinya itu mengenai bank penerus yang diberikan kuasa oleh bank penerbit untuk membayar uang DP kredit pada eksportir. Yang ke-12 tuh ada transferable L per C. Eksportir itu berhak nih meminta untuk bank untuk memberikan hak atas kredit seutuhnya atau sebagian pada pihak ketiga. Yang ke-13 itu ada standby L per C. Eksportir atau bank atas nama importir itu menggunakan suatu jaminan khusus. Jadi bila importir gagal membayar, maka bank akan membayar pada eksportir dengan memberikan satu lembar SAIC draft dan surat pernyataan gagal bayar. Dah. Baik, itulah pemaparan dari kelompok kami mengenai komunikasi antar bank dan mekanisme LRC. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf dan harap dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.